Haleluya. Shalom saudara yang terkasih di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saya harap saudara kabarnya baik-baik aja. Kita mau masuk ke dalam ibadah kita, ibadah raya pada minggu pagi siang hari ini. Mari kita angkat satu pujian, esok kan ku jalan. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang Kau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok aku jalan tanpa keraguan, semoga terus ada. Mari kita pujian dari awal, saudara. Mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ini, sungguh siapakah ku ini yang Kau hargai dan cintai. Selalu
yang terbaik buat Tuhan. Oh, haleluya, yang terbaik. Beri yang terbaik padamu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Setiap hatiku, setiap jiwaku. Beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Setiap hatiku, setiap jiwaku. Setiap hatiku, setiap jiwaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau jadi hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa pagi siang hari ini kuasa-Mu akan dinyatakan di tempat ini dan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya bahwa mungkin hari ini tidak lebih baik dari hari esok, tapi ada selalu janji-Mu, janji-Mu yang terbaik, janji-Mu yang mengatakan kalau hari esok matahari akan terbit dan akan lebih baik dari hari ini Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau melawat ibadah kami, kiranya Engkau temani ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih di hadapan Tuhan. Kita mau lebih semangat lagi memuji memuliakan nama Tuhan karena kita tahu bahwa Allah telah bangkit untuk kita. Mari kita angkat satu pujian, Allah bangkit. Haleluya. Mari kita bersenang bersama-sama. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Datanglah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersorak-sorai, Allah bangkit, bernyanyi,
Haleluya saudara, kita mau lebih semangat lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, tiba saatnya. Haleluya. Mari kita saudara bangkit berdiri. Saudara, kita masih bangkit berdiri, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita. Kita mau fokus untuk mendengarkan firman. Mari kita angkat satu pujian dengan saya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolongmu di tempat maha tinggi, ku
mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Bersama-sama. Berkata Kau besertaku, maka aku akan jiwaku. Tuhan selalu menantikan, di setiap langkah aku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, ku akan katakan aku bersama. Kau dan pelindung bagiku, Tuhanku, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan pelindung bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan pelindung bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai pujian dan penyembahan kami. Semoga pujian dan penyembahan kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kita mau masuk ke dalam firman Tuhan.
Siapkan hati pikiran kami untuk kami bisa fokus duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati juga hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin, kiranya Engkau lawat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera, salam kasih dalam persaudaraan, salam Philadelphia. Puji syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan yang mempertemukan kita kembali dalam ibadah online pada hari ini. Mengucap syukur buat semua kebaikannya, kemurahannya. Kita ada pada hari ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Amin. Sebagaimana saya sudah diberkati lewat pujian penyembahan, maka saya juga percaya saudara juga tadi sudah mengalami lawatan jamahan Tuhan. Oleh karena itu mari saat ini kita lebih lagi fokus, kita mau mendengarkan isi hati Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini saya beri judul yaitu Ampuni Kami Seperti Kami Mengampuni. Ini adalah seri khotbah bagian ke-6 dari doa Bapa Kami. Dan firman Tuhannya masih tetap saya ambil dalam Matius 6, yaitu pada ayat yang ke-12. Matius 6 ayat yang ke-12 mengatakan, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita sadar kita melakukan kesalahan, maka kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, dan kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita mengatakan, "Ya Tuhan, ampunilah kesalahan saya." Lalu kita pikir doa itu cukup sampai dengan perkataan seperti itu. Kita berpikir Tuhan pasti akan menerima pengampunan saya karena Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Yesus, jika kita hanya stop pada titik itu bukan doa yang sempurna. Doa itu belum selesai. Masih ada kelanjutannya seperti yang ayat tadi kita baca. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada kata seperti. Seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya serupa. Jadi permohonan doa pengampunan kita kepada Tuhan akan diterima ketika kita juga melakukan hal yang sama kepada sesama kita yang menyakiti hati kita, yang melakukan kesalahan kepada kita. Dengan kata lain, ketika ada pengampunan dari diri kita kepada sesama kita, kepada orang yang sudah menyakiti kita, maka kesalahan kita pun akan diampuni oleh Tuhan. Dan bagi Yesus, masalah ini masalah yang sangat penting, sangat serius. Ini dibuktikan ketika doa Bapa Kami selesai disampaikan kepada murid-muridnya di ayat Matius yang 6 ayat yang ke-13 itu sudah selesai pengajaran tentang doa Bapa Kami. Tapi kembali di ayat 14 dan 15-nya, hal pengampunan ini diulang kembali, ditegaskan kembali oleh Yesus. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-14 dan 15-nya. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Kembali ditegaskan oleh Yesus mengenai pengampunan ini. Ini menandakan keseriusan Tuhan, karena Tuhan tahu seringkali kita melalaikan hal tersebut. Kita menganggap tidak penting, yang penting saya dengan Tuhan sudah beres, saya sudah minta ampun kepada Tuhan, maka selesai. Tapi kita lupa bahwa pengampunan kita akan diterima ketika kita juga melakukan hal yang sama kepada orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Bahkan dalam Matius 18, saudara bisa baca nanti di rumah, Matius 18 mulai ayat yang 21 sampai ke 35. Itu satu perikop yang khusus membahas tentang perumpamaan dari Yesus, yaitu tentang pengampunan. Dimulai ketika Petrus datang kepada Yesus. Dia mengatakan, "Guru, berapa kali kami dalam sehari harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Apakah 7 kali?" Dengan bangganya Petrus mengatakan,
Apakah 7 kali? Karena bagi dia 7 kali itu sudah suatu hal yang luar biasa. Dia merasa pasti Yesus akan bilang, oh kamu luar biasa. Kamu hebat bisa mengampuni orang 7 kali. Karena memang rata-rata manusia, Petrus mengerti bahwa rata-rata manusia itu bisa mengampuni paling banyak hanya 3 kali. 1 kali berbuat kesalahan, oke lah, mungkin dia belum mengerti. Sebagai orang Kristen yang harus hidup dalam kasih, maka saya akan mengampuni. 1 kali kesalahan kita masih bisa mengampuni. Dan ternyata diulang lagi kedua kali kesalahan tersebut. Kita mulai sedikit emosi, kita mengatakan, kamu mengulang lagi kesalahan yang sama. Kamu nggak belajar dari pengalaman. Lalu kita mulai mengatakan, oke, untuk terakhir kalinya, sebagai orang Kristen saya akan mengampuni kamu. Jangan berbuat kesalahan lagi. Sekali lagi kamu salah, tiada maaf bagimu. Dan ternyata 3 kali salah yang sama. Maka kita kemudian mengatakan, oke, tiada maaf bagimu, sudah cukup. Begitulah kebanyakan rata-rata manusia pada umumnya. Makanya Petrus demikian yakin, demikian bangga, dia ngomong, apakah 7 kali? Dia pikir Tuhan Yesus akan memuji dia, akan kagum. Tapi saudara tahukah apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus mengatakan, kita harus mengampuni seorang dalam sehari itu 7 kali 70 kali. Bukan 7 kali 70 kali saja, yang artinya 490 kali. Bukan. 7 kali 70 kali. Artinya 7 pangkat 70. 7 kali 7 itu 7 pangkat 2. 7 kali 7 kali 7, 7 pangkat 3. Kalau 7 pangkat 70 berarti 7 kali 7 kali 7 kali 7 terus sampai 70 kali. Saudara coba hitung pakai kalkulator. Kalkulator tidak bisa error. Karena jumlahnya menjadi sangat-sangat bilangan yang sangat besar. Ini menandakan bahwa dalam pengampunan tiada batas. Lalu Yesus mulai menceritakan perumpamaan itu. Dikatakan bahwa ada seorang hamba mempunyai hutang kepada tuannya sebesar 10.000 talenta. Jumlah yang sangat-sangat besar. 10.000 talenta. 1 talenta itu berharga sama dengan 6.000 dinar. Dan 1 dinar adalah upah rata-rata orang pada zaman itu. UMR-nya orang pada saat itu dalam sehari itu upahnya 1 dinar. Jadi karena 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, maka 1 talenta berharga 6.000 hari kerja. Jika 10.000 talenta artinya 60 juta hari kerja. Baru hamba itu bisa membayar hutangnya kepada tuannya. Atau kalau dibagi dalam tahun sekitar 165.000 tahun. Hamba itu harus bekerja kepada tuannya, baru hutangnya bisa lunas. Hal yang mustahil, karena tidak mungkin manusia mencapai umur yang sedemikian panjang. Jika dilanjutkan oleh keturunannya hutang tersebut, maka perlu ribuan keturunan untuk melunasi hutang tersebut. Maka tuannya itu berpikir, hutangnya sudah sedemikian banyak tidak mungkin terbayar. Anak istrinya dijual pun, harta kekayaannya diambil pun tidak ada artinya. Karena itu dia berkata kepada hambanya, aku lunaskan hutang kamu. Suatu keuntungan yang sangat besar yang hamba itu peroleh pada hari itu. Dia bersuka cita. Lalu dia pulang ke rumahnya, di tengah jalan dia berjumpa dengan sahabatnya. Sahabatnya itu ternyata punya hutang kepada dirinya sebesar 100 dinar. Tadi ingat 1 dinar upah 1 hari kerja. Jadi 100 dinar adalah 100 hari upah kerja. Baru bisa orang itu membayar. Nggak lama, hanya sekitar mungkin 3 bulan lebih. Bandingkan dengan tadi 165.000 tahun dengan 3 bulan. Perbandingannya sangat-sangat jauh sekali. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba tersebut? Dia menagih hutang, dia memaksa sampai mencekik orang itu. Kamu harus bayar hutang.
Kalau kamu nggak bisa bayar, aku akan jebloskan kamu ke penjara. Dan akhirnya orang itu dijebloskan ke dalam penjara. Untuk 100 dinar, dia tidak bisa mengampuni sahabatnya. Bahkan dia benci dalam hatinya, dan itu dibuktikan ketika dia menjebloskan temannya ke dalam penjara. Padahal hanya 3 bulan bekerja itu beres hutang. Sedangkan dia sendiri sudah diampuni sedemikian banyak. Ketika tuannya mendengar apa yang dilakukan oleh hamba tersebut, tuannya menjadi sangat marah. Lalu mengambil, engkau hamba yang jahat. Hutangmu yang sedemikian besar aku ampuni, hutang sahabatmu yang hanya 100 dinar engkau tidak bisa ampuni. Maka sekarang aku juga mencabut kembali perkataanku. Engkau harus melunasi hutangmu. Dari keadaan yang mempunyai suatu karunia besar pada hari itu, keuntungan yang besar, tiba-tiba dia mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Dia kembali harus bekerja sampai mati pun hutangnya nggak akan bisa dilunasi. Jadi dari perumpamaan ini kita bisa belajar bahwa memang sulit mengampuni itu. Karena banyak orang berpikir ketika dia mengampuni, maka dia mengalami suatu kerugian. Ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Padahal firman Tuhan mengajarkan dan membuktikan bahwa ketika kita mau mengampuni, bukan kerugian yang kita dapat, justru Tuhan memberikan keuntungan dalam kehidupan kita. Amin. Saya mencatat ada beberapa keuntungan yang firman Tuhan ajarkan ketika kita mau menjadi orang yang mengampuni kesalahan orang lain, yang sudah menyakiti hati kita, yang sudah melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Tentu saja yang utama adalah kesalahan kita pun akan diampuni oleh Bapa, itu jelas. Tapi ada, firman Tuhan mencatat ada 3 lagi keuntungan yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau belajar mengampuni. Kita berusaha untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Yang pertama, saya mencatat di sini yaitu ibadah dengan mengampuni, maka ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan. Ayatnya Matius 5 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24 mengatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ini berbicara tentang apa? Ibadah, ritual ibadah yang dilakukan. Ketika kita sedang beribadah atau mau beribadah, ketika kita melakukan penyembahan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan dalam bentuk apapun, Tuhan berkata jika ada sesuatu dalam hatimu yang dibereskan, kita masih menyimpan kesalahan orang, kita masih ada akar pahit, kita masih belum bisa mengampuni orang, maka tinggalkan ibadah tersebut. Jangan lakukan dulu, bereskan terlebih dahulu. Karena percuma ibadah tersebut, persembahan tersebut menjadi persembahan yang tidak bisa diterima oleh Tuhan. Akan sia-sia. Jadi di sini penting sekali untuk kita membereskan hati kita sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Ingat, ibadah adalah pintu bagi terbukanya pertolongan Tuhan. Ibadah adalah pintu bagi masuknya mujizat dalam kehidupan kita. Ibadah adalah sebuah hal yang wajib kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga ibadah kita harus menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa ibadah kita harus menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan salah satu caranya adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang benar. Dengan hati yang tidak menyimpan kepahitan. Dengan hati yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sehingga di mata Tuhan kita melakukan ibadah yang berkenan. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan rohani kita. Mungkin dengan segala aktivitas ibadah kita. Mungkin dengan segala hal yang bisa kita tunjukkan di depan banyak orang. Banyak orang kagum akan ibadah kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita sudah beribadah dengan baik. Menjadi orang yang baik. Tapi masalahnya,
Tuhan tidak bisa ditipu dengan penampilan luar. Dia Tuhan yang bisa menyelidiki hati yang terdalam sekalipun. Kita tidak bisa bersandiwara di depan Tuhan. Karena itu mari bereskan dalam kehidupan kita sebelum kita memulai ibadah kita. Sebelum kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Akan sangat mengalami kerugian bukan keuntungan. Ketika kita beribadah dengan hati yang tidak beres. Kita capek-capek ibadah, capek melayani Tuhan. Kita melakukan banyak hal, kita sudah taat mengembalikan perpuluhan, melakukan persembahan kepada Tuhan, aktivitas-aktivitas rohani kita. Tapi jika hati kita belum beres, bukankah hal itu menjadi hal yang sia-sia di hadapan Tuhan? Sangat rugi. Tapi kalau kita mau membereskan kehidupan kita, lalu kita datang kepada Tuhan, kita melakukan ibadah kita, maka ibadah kita ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, akan berbau harum dan diterima oleh Tuhan. Sehingga ibadah tersebut mendatangkan keuntungan. Pintu berkat akan dibukakan. Segala permohonan kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Jadi jelas di sini bahwa dengan kita mau mengampuni orang lain, kita tidak menyimpan akar pahit, kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua, saya mencatat di sini yaitu menutup celah iblis masuk. Dengan kita mengampuni, berarti kita menutup celah iblis untuk masuk dalam kehidupan kita. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 saya akan membacakan untuk saudara. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Nah, perhatikan ayat yang ke-11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Supaya iblis itu jangan beroleh keuntungan. Karena kita tahu apa maksud si iblis. Apa sih sebetulnya maksud tujuan iblis itu terhadap diri kita? Target iblis, tujuan iblis, maksud iblis dalam kehidupan kita, untuk masuk dalam kehidupan kita, hanya satu, yaitu apa? Firman Tuhan mengatakan untuk membinasakan, untuk merusak, menghancurkan, dan membinasakan hidup kita. Itu tujuan iblis untuk masuk dalam kehidupan kita. Membuat hubungan kita terputus dengan Tuhan. Dan untuk mencapai hal tersebut, iblis akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dia tidak perlu kerja keras, dia tidak perlu melakukan berbagai strategi, dia cukup memastikan bahwa ada akar pahit dalam kehidupan kita. Maka iblis akan mendapatkan keuntungan besar. Ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, ketika kita dendam, ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka ada celah, ada suatu pijakan yang empuk bagi iblis untuk masuk ke celah itu dan menyerang kehidupan kita. Sehingga iblis tidak perlu bekerja keras. Saya punya 2 kisah nyata yang bisa menggambarkan bagaimana hati orang yang dipenuhi dengan kebencian, bagaimana hidupnya dan bagaimana akhir hidupnya. Dan ada hati orang yang dipenuhi dengan kasih, dengan mau mengampuni. Dan kita bisa lihat buah apa yang dia dapatkan, keuntungan apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Saudara pasti mengenal Adolf Hitler. Seorang manusia yang kejam yang pernah ada di dunia ini. Dia seorang Nazi Jerman. Dia punya suatu ambisi yang sangat besar dalam kehidupannya. Dia ingin menjadi raja atas dunia ini, mengalahkan semua suku bangsa. Dan dia juga mencetuskan, menjadi pencetus terjadinya Perang Dunia Kedua. Sehingga melalui Perang Dunia Kedua tersebut, ada puluhan juta jiwa yang melayang. Dan dia sangat terkenal karena dia punya satu kebencian yang amat sangat dalam terhadap satu bangsa di muka bumi ini, yaitu bangsa Yahudi. Karena dia menganggap bahwa ras dia, yaitu bangsa Jerman, adalah ras yang paling tinggi, paling mulia. Dan ketika dia tahu dalam Alkitab mencatat bahwa ada satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, yaitu
Yahudi Israel. Maka dia berusaha untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi di muka bumi ini. Karena dia punya kekuasaan, dia punya power, maka dia melakukan pembantaian yang sangat sadis dan kejam. Tercatat dalam hidupnya, sepanjang hidupnya dia sudah berhasil membunuh kurang lebih 6 juta orang Yahudi. Sehingga mengakibatkan bangsa Yahudi benar-benar tercerai-berai ke banyak negara. Dan di akhir hidupnya, ketika dia mengalami kalah perang, ketika dia ada dalam kepungan musuh, dalam suatu ruang rahasia bawah tanah yang dia buat, dia memilih mati dengan menembak kepalanya sendiri. Dan bersama dia mati juga, yaitu istrinya yang baru dinikahinya 1 hari. Dia menegak racun sianida. Hal yang mengenaskan terjadi. Dari sini kita belajar bagaimana kebencian bisa merusak seseorang sedemikian dahsyat. Bisa membuat seseorang seperti bukan manusia. Kebencian membuat hidup seseorang sedemikian hancur. Dan apa yang dikenang dari Adolf Hitler selain daripada sisi negatifnya? Tidak ada yang baik yang bisa dijadikan teladan dalam kehidupannya. Karena dia diliputi oleh kebencian, ada akar pahit dalam kehidupannya. Tapi saya juga mencatat ada satu kisah nyata yang luar biasa. Pada tahun 1981, Paus Yohanes Paulus yang kedua ketika berpidato dalam suatu ruangan yang terbuka, tiba-tiba ada seseorang yang menembak dirinya. Akibat tembakannya, Paus Yohanes Paulus yang kedua itu dalam keadaan kritis dan cukup lama dirawat. Yang menembaknya tertangkap, yaitu bernama Mehmet Ali. Seorang ekstremis, seorang garis keras yang sudah terpapar radikalisme dalam kehidupannya. Sehingga terobsesi untuk membunuh Paus tersebut. Singkat cerita, ketika 2 tahun kemudian, ketika Paus Yohanes Paulus II sudah sembuh, dia bermaksud untuk mengunjungi Mehmet Ali ini yang ditahan dalam sebuah penjara. Lalu dia meminta waktu dalam kamar tahanannya tersebut berbicara hanya 4 mata dengan Mehmet Ali, orang yang sudah menembak dirinya. Wartawan dilarang meliput, mereka hanya bisa mengambil gambar dari jauh untuk dokumentasi saja. Ketika pertemuan itu berlangsung, di akhir pertemuan tersebut, wartawan mengabadikan sebuah foto yaitu di mana mereka, yaitu Paus Yohanes Paulus yang kedua juga Mehmet Ali berjabat tangan, lalu tangan daripada Paus itu dicium oleh Mehmet Ali. Selesai pertemuan itu, banyak wartawan berusaha mewawancarai Mehmet Ali tersebut untuk mengetahui apa saja yang tadi dibicarakan dan apa hasil pembicaraan tersebut. Tapi Mehmet Ali hanya berkomentar singkat. Dia mengatakan bahwa kalau saya sekali waktu nanti keluar dari penjara ini, hal pertama yang saya akan lakukan, saya akan berangkat ke Vatikan dan memberikan diri saya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Karena hati yang sedemikian penuh kasih, hati yang mau mengampuni, ada jiwa yang terselamatkan. Karena hati yang mengampuni bisa terhindar dari berbagai hal yang mungkin akan lebih buruk. Seandainya Paus tidak mengampuni, tapi membalas kejahatan tersebut, mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin Mehmet Ali tidak akan pernah mengenal Yesus, bahkan mungkin akan lebih jahat pada akhirnya, membunuh lebih banyak orang. Tapi hati yang mengampuni, hati yang mau hidup dalam kasih, pasti akan mendatangkan keuntungan. Amin. Lalu hal yang ketiga, saya mencatat di sini yaitu doa yang berkuasa. Ketika kita mau mengampuni, maka doa kita akan menjadi doa yang powerful, doa yang penuh dengan kuasa. Markus 11 ayat yang ke-24.
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Perhatikan ayat yang ke-25 tersebut dari Markus 11 tersebut. Ada kata-kata dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Kata dan dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya kata sambung yang menunjukkan bahwa itu masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Jadi ayat yang ke-25 ini masih berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, itu ayat 24. Sedangkan ayat 24-nya mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan akan diterima oleh Tuhan. Akan menjadi doa yang penuh dengan kuasa ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Ketika tidak ada akar pahit, ketika tidak ada dendam dalam hati kita, maka doa kita menjadi doa yang berkuasa. Siang hari ini saya ingin mengajak saudara dan juga saya pribadi untuk mengecek kehidupan kita. Mungkin sudah sekian lama kita berdoa untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Sudah bertahun-tahun mungkin kita berdoa untuk sakit penyakit kita. Tapi rasanya belum juga ada jawaban. Mari kita cek siang hari ini. Apakah ada sesuatu dalam hati kita yang belum bereskan dengan sesama kita? Apakah kita masih menyimpan sakit hati? Apakah kita masih mengingat sakit hati tersebut? Mungkin kita sudah bertahun-tahun berdoa untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita. Rasanya usaha itu nggak maju-maju. Seperti itu tuh aja, bahkan cenderung menurun. Mau usaha ini mentok, usaha itu mentok. Mau kerja di sini mentok, kerja di sana mentok. Rasanya hidup itu sangat sulit. Bulan demi ke bulan hanya gali lubang tutup lubang. Kita sudah berdoa sekeras-kerasnya perasaan kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan, tapi rasanya tidak ada jawaban. Mari kita cek siang hari, saudara dan saya pribadi. Apakah hati kita beres di hadapan Tuhan? Apakah ada kesalahan orang lain yang masih kita simpan? Apakah kita masih menyimpan akar pahit dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadi orang yang sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain? Jika saudara sudah berdoa sekian lama untuk anak saudara, untuk rumah tangga mungkin, untuk segala hal pergumulan dalam hidupmu, tapi rasanya belum juga dijawab doa tersebut. Mari saudara dan saya, sekali lagi saya katakan, mari kita periksa hati kita. Mungkin saudara berpikir, Pak, saya sudah maafkan, Pak. Saya sudah lupakan. Tapi dia itu melakukan kesalahan yang sangat menyakitkan. Saya sudah maafkan, saya sudah lupakan, tapi saya nggak mau kenal lagi. Saya nggak mau berjumpa lagi. Itu hanya baru sebatas memaafkan, bukan mengampuni. Ada perbedaan antara memaafkan dan mengampuni. Memaafkan bisa diucapkan di mulut, tapi mengampuni harus timbul dari hati. Karena ketika kita mau mengampuni orang lain, berarti ada ruang hati yang harus kembali dibuka. Ada ruang hati yang harus kembali disiapkan untuk kita menerima orang tersebut kembali dalam kehidupan kita. Untuk memaafkan hanya bisa dilakukan dengan jabat tangan. Itu mungkin sudah cukup. Memaafkan bisa dilakukan di atas materai 6.000. Itu masalah sudah beres. Tapi untuk mengampuni dibutuhkan sikap nyata dalam hidup kita untuk kita bisa menerima kembali orang tersebut. Memang tidak mudah. Karena itu puji Tuhan, saya katakan sekali lagi, puji Tuhan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini. Karena hari ini juga bertepatan dengan kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana 2000 tahun yang lalu Roh Kudus pertama kali dicurahkan di atas loteng Yerusalem. Dan saudara bisa lihat dampak yang sangat luar biasa dari pencurahan Roh Kudus tersebut. Murid-murid yang asalnya
tidak punya keberanian. Mereka orang-orang yang sederhana tiba-tiba menjadi orang-orang yang luar biasa, yang bisa menyampaikan firman Tuhan yang menobatkan ribuan orang. Ada kuasa Roh Kudus yang sanggup mengubah dari yang tidak mampu menjadi mampu. Dan hari ini Roh Kudus yang sama yang kita terima, yang akan memampukan saudara dan saya untuk bisa mengampuni orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Hari ini kita harus membuka hati kita memohon, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Secara manusia aku tidak sanggup, secara manusia aku tidak mampu untuk mengampuni orang-orang tersebut yang sudah menyakiti hati kami. Tapi saat ini kami mau buka hati kami ke hadapan-Mu. Kami mau terima Roh Kudus-Mu hadir dan memenuhi kehidupan kami. Membuat kami semua mempunyai kemampuan untuk kami bisa memaafkan, melupakan, dan mengampuni orang tersebut. Karena kita tahu sekarang ada satu rahasia besar di balik mengampuni. Bukan saja kesalahan kita diampuni, tapi ibadah kita akan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ibadah tersebut akan menghasilkan pertolongan daripada Tuhan, membuka pintu berkat yang daripada Tuhan. Dengan kita mengampuni, kita juga menutup celah bagi iblis masuk dalam kehidupan kita, yang berusaha untuk membinasakan kehidupan kita. Tapi hati kita akan dipenuhi kasih, sehingga iblis tidak dapat masuk, tidak dapat berpijak dalam kehidupan kita. Dan dengan mengampuni ada satu keuntungan, yaitu doa kita menjadi doa yang powerful, sehingga saat kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita minta, Tuhan akan dengar dan kabulkan sesuai kehendak rencana Tuhan. Amin. Mari kita belajar mengampuni mulai hari ini. Dan saya percaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menutup dalam doa untuk ibadah ini, kita mau satukan hati, kita mau angkat satu pujian sebagai kerinduan kita untuk kita saat ini menerima curahan Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya untuk menjadi orang yang mengampuni satu sama lain, untuk menjadi orang yang penuh dengan kasih. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari lebih semula dikatakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan sekali lagi, mujizat terjadi. Mujizat terjadi di tempat ini. Katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Puji syukur bagi-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Yesus akan memampukan kami Tuhan untuk punya hati yang berbelas kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup, mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini. Kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Kau sudah memberkati kami.
lewat pujian penyembahan yang menyegarkan jiwa kami, juga buat firman-Mu yang mengajar menegur kami. Biarlah kami terus dapat belajar menjadi orang-orang yang mudah memaafkan, yang mudah mengampuni kesalahan orang lain, menjadi orang-orang yang bisa untuk melupakan kesalahan orang lain, bahkan menerima kembali orang yang sudah menyakiti hati kami. Kami percaya hidup kami akan disertai keberuntungan yang daripada-Mu. Bukan saja segala dosa kesalahan kami pun diampuni, tapi kami mulai menyatakan ibadah kami yang berkenan di hadapan-Mu, yang akan membuka pintu mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga dapat mengalahkan kuasa daripada si iblis yang akan membinasakan hidup kami dengan hati yang penuh kasih terhadap Engkau, terhadap sesama kami. Dan juga kami dapat mempunyai sebuah doa yang luar biasa, yang penuh kuasa, yang akan selalu didengar oleh-Mu. Karena itu Tuhan, siang hari ini kami berjanji di hadapan-Mu. Kami mau belajar untuk kami berusaha mengampuni setiap kesalahan orang kepada kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang hari ini tercurah dahsyat dalam hidup kami akan memberikan kami kemampuan untuk melakukan itu. Terus dapat mengajar kami untuk menjadi orang yang dewasa secara rohani, yang tidak menyimpan dendam, menyimpan kesalahan, menyimpan sakit hati. Terima kasih ya Tuhan. Kembali memberkati jemaat-jemaat-Mu di GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi, juga setiap orang yang setia mengikuti ibadah online ini. Biarlah pemeliharaan-Mu nyata, berkat-Mu nyata, perlindungan-Mu nyata dalam seminggu ke depan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Engkau yang akan memberkati kehidupan kami, menjaga, melindungi kami, meluputkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala wabah apapun, dari segala kuman, bakteri, virus apapun juga. Di dalam nama Yesus Kau singkirkan. Kami Kau berikan kami tubuh yang kuat, jiwa yang sehat, untuk kami terus dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk pengembalaan di tempat ini. Biarlah Kau yang memberkati Bapak Ibu Gembala kami dalam usia yang maju. Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang yang daripada-Mu. Dan juga bagi para perantua diaken-diakonis, untuk para guru sekolah minggu, dan setiap hamba Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah Kau terus memberkati kehidupan kami dan menerima segala jendela kami ini di ladang-Mu Tuhan, dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan kemurahan yang Kau berikan. Juga kami terus berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang jemaat-jemaat kami alami, baik dalam sakit penyakit, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan. Biarlah saat ini hamba berdoa, pintu mujizat itu akan terbuka dalam kehidupan kami. Apa yang menurut kami mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan Engkau akan memberikan yang dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdoa juga terus bagi bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa dan negara kami, dan negara kami mengalami pemulihan yang daripada-Mu, terutama dalam menghadapi pandemi ini, sehingga kami dapat segera mempunyai kehidupan yang normal kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati vaksinasi yang terus berjalan dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami semua ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, dan kami mengangkat tangan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan amin untuk setiap berkat yang kau terima. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari bersama-sama orang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.